Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di kelas kimia bersama Ibu Siti Wulandari dari Mandua Langkat. Oke, kita kembali kepada materi selanjutnya ya. Jadi untuk bab selanjutnya itu kita belajar tentang tata nama senyawa. Nah, sama di materi ini akan berhubungan dengan materi ikatan kimia dan materi sistem periodik unsur. Jadi semua unsur-unsur yang sudah kalian hafal sebelumnya dan bagaimana ikatan terbentuk itu akan mempengaruhi tata nama tersebut. Jadi cara mengenali senyawa itu dari namanya, sama seperti kalian misalnya ada yang namanya Rindo, ada namanya Rizky, ada namanya Biva dan lainnya. Nah, itu merupakan tanda pengenal kalian. Jadi nama-nama senyawa ini sebagai pengenal dari masing-masing senyawa. Nah, untuk yang pertama, Ibu membaginya menjadi dua bagian. Nah, untuk pertama ini kita akan bahas sesuai dengan ikatan yang telah kita pelajari, yaitu ikatan ionik. Nah, Ibu ulang lagi bahwasanya ikatan ionik itu terdiri dari dua unsur, logam dan non-logam. Nah, secara sederhana penamaannya itu tinggal kita tambahkan kata ida di belakangnya. Oke, ida ini bukan nama seseorang ya, atau nama ibu kalian, jadi nggak usah tersinggung. Nah, jadi di sini catatannya, rumus ini hanya berlaku untuk unsur-unsur logam golongan utama atau golongan 1A dan 2A. Nah, jadi ibu di sini nggak ngulang lagi ya bagaimana atau siapa-siapa aja yang ada di golongan 1A dan di golongan 2A. Jadi kalian bisa lihat sistem periodik unsur atau mengingat kembali dari catatan di sistem periodik unsur terkait golongan 1A dan 2A. Nah, jadi ketika ada sebuah logam ditambahkan non-logam, nah maka kita untuk menamainya kita harus tahu nama logam itu dan nama non-logamnya, lalu di ujung non-logam itu kita tambahkan kata ida. Nah, di sini Ibu buat beberapa contoh yang contoh ini dari unsur logam dan non-logam yang bermuatan +1 dan -1. Nah, di sini misalnya KCl. Nah, kita kenal bahwa K itu adalah namanya kalium dan Cl itu klor. Nah, karena dia tata nama senyawa, maka nama KCl itu menjadi kalium klorida. Begitu juga dengan NaI dan LiBr. Nah, di sini sifat ketiga contoh ini sama-sama bermuatan positif 1 di logamnya dan Cl-nya -1. Nah, untuk yang contoh selanjutnya, di sini Ibu membuat contoh-contoh dari golongan 2A atau non-logam yang bermuatan -2. Nah, jadi di sini tidak ada penambahan atau misalnya jumlahnya ada 2 nih, kayak K2S. Bu, kenapa jumlah K-nya itu ada 2? Nah, karena S di sini bermuatan 2 negatif. Ingat sebelumnya bahwasanya S itu ada di golongan 8, ada di golongan berapa? 6A. Jadi dia -2. Sehingga, nah, K ini dibutuhkan 2 kali untuk berikatan dengan S. Maka namanya tetap kalium sulfida. Bu, kenapa nggak namanya kalium sulfurida? Nah, jadi untuk sulfur dia punya keistimewaan sehingga dia menggunakan hanya sampai kepada sulfnya saja. Jadi kalau dia di sini kita pakai bahasa Latin, jadi namanya itu sulfida. Nah, untuk selanjutnya ada kalsium oksida dan magnesium oksida. Nah, untuk bagian sesi ini Ibu sudahi. Jadi tugas kalian adalah bagaimana mencari 5 contoh dari ikatan ionik yang memiliki aturan logam dan non-logam. Nah, nanti contohnya itu silahkan share ke Ibu, difoto dan dikirimkan melalui grup WhatsApp yang sudah kita